Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sembako Semaunya bareng Konet. Dan ini adalah episode kedua. Hari ini gua bakal ngasih tahu ke kalian tips anti grogi, gugup, nervous, apapun itu. Pokoknya gua bakal bahas itu sekarang. Untuk tips yang pertama, gua bakal ngasih ini tips yang paling gampang, tapi ini tips juga yang paling penting. Karena ini adalah tips yang selalu gua lakukan kalau misalkan gua mau masuk ke atas panggung yang besar, event yang benar-benar gede banget, atau acara-acara kayak misalkan gue jadi MC, host, caster, apapun itu, gue akan selalu memakai tips yang pertama, yaitu adalah berdoa. Dan ini balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Kalau misalkan di kepercayaan aku akan selalu baca doa yang selalu mama aku bilang ya dari dulu. Jadi mama gue tuh pernah bilang kalau misalkan mau nge-MC, mau nge-host, itu jangan lupa baca, aduh gue lupa nama doanya apa, tapi bacanya tuh yang Bismillahirrahmanirrahim, Robbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, sama Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu gue selalu baca sebelum gue masuk ke dalam sebuah acara, gue nge-MC, atau misalkan gue nge-cast kalau misalkan acara gede banget dan itu bikin gue nervous, deg-degan, itu akan selalu gue baca. Oke, next untuk tips yang kedua, yaitu gimana caranya untuk kamu berdandan, dress apapun itu yang akan kamu pakai bener-bener bikin kepercayaan diri kamu itu naik, bener-bener jadi pede banget dan ngerasa lu adalah orang paling keren di atas panggung itu. Ini adalah tips kedua, gimana caranya kamu dress well atau berpakaian yang baik, yang keren, yang oke, yang cocok ya, pokoknya apapun itu. Dan kalau misalkan ngomongin soal pakaian yang baik, contohnya gimana ya? Kalau misalkan kamu pengen ke acara yang formal yang mengharuskan diri kamu memakai sebuah jas atau suatu pakaian yang formal, itu kalau bisa pakai bajunya yang benar-benar kamu udah siapin secara, kamu udah laundry, kamu juga udah setrika dengan baik, dan warnanya juga kesukaan kamu, atau pakai pakaian yang bikin kamu nyaman. Even itu di acara formal, coba kamu tanyain ke IO-nya, ke kliennya, kamu bilang, boleh nggak pakai dress yang kayak hoodie atau kaos oversize, atau mungkin pakai baju-baju kemeja yang benar-benar tetap masuk ke dalam tema acara tersebut. Karena percuma kalau misalkan kamu disuruh pakai baju yang terlihat bener-bener ngetat banget, atau mungkin kegedean banget dan bikin kamu percaya dirinya kurang, itu juga akan mempengaruhi ketika kamu lagi nge-host atau nge-MC di acara tersebut, atau kamu lagi bikin seminar, atau kamu lagi presentasi di depan banyak orang. Karena ketika kamu kalau misalkan lagi kurang percaya diri, itu pasti banget performa kamu akan turun banget. Oke, next. Tips yang ketiga, mengatur napas dan membuang napas. Apa bedanya mengatur napas dan membuang napas? Oke, mengatur napas dalam artian kalau misalkan kalian mau mulai nih ya. Ini biasa terjadi juga kalau misalkan buat kamu yang pengen nge-host, pengen MC, atau beberapa caster juga ada. Kayak waktu dulu pernah ketika Oji pertama kali masuk ke dalam TV, atau KB masuk ke dalam TV, bener-bener yang biasanya kita cuma di YouTube, terus kita di TV, itu pasti pernah merasakan ini adalah first experience, dan ini pasti pernah banget dihadapi oleh setiap banyak orang. Udah setiap banyak oleh setiap orang ya. Ketika pertama kali akan deg-degan, nervous, pasti napasnya nggak teratur. Jadi kayak bener-bener deg-degan banget, napasnya benar-benar nggak teratur, jantung tuh benar-benar kayak berdegup kencang, dan pengen benar-benar, aduh pengen cepat mulai, pengen cepat selesai. Otak nggak fokus, pikiran nggak fokus, ngomongnya juga jadi ngaco. Dan kamu harus benar-benar mengatur napas sebelum mulai, benar-benar kayak tarik napas dalam-dalam. Atau yang kedua, ini biasa dilakukan oleh beberapa pro player atau mungkin atlet-atlet bola lainnya, atau beberapa kru di dalam sebuah event. Itu biasa kita tumpukin tangan kita bareng-bareng, kita berdoa. Setelah itu kita benar-benar buang napas sekencang-kencangnya. Kayak contohnya kalau anak-anak revival lagi kumpul nih, oke, kita berdoa hari ini kita ada event, semoga hari ini lancar, tidak ada kesalahan, semuanya benar-benar bisa berjalan dengan baik, sehat semuanya. Ayo kita tos bareng-bareng, berdoa dulu. Setelah berdoa, tos, teriak yang kencang, RVL win. Oke, revival win. Nah, itu benar-benar teriak banget, dikeluarin banget, nafasnya dikeluarin semua, kayak EVOS Roar atau mungkin Viva RRQ, apapun itu, semuanya dikeluarin. Nah, itu juga salah satu untuk teknik gimana caranya menghilangkan nervous ketika kalian mau bertanding sebagai pro player, ketika kalian menjalankan sebuah event, atau misalkan kalian mau tampil di layar, di layar lebar kan, di panggung yang besar, di sebuah event yang besar. Oke.
Next, yang keempat, tidak ada hasil yang baik tanpa latihan yang baik juga. Ini seperti kata-kata kayak proses tidak akan mengkhianati hasil. Atau hasil kamu akan terlihat bagus ketika kamu sudah berlatih cukup baik. Dan ini adalah tips yang keempat. Jangan lupa untuk yang namanya latihan. Seperti di episode sebelumnya, jangan lupa buat kalian juga yang belum nonton bisa langsung cek di episode pertama untuk sembako. Basic dasar untuk public. Udah basic dasar. Teknik public speaking yang paling basic atau bener-bener dasar. Ketika kalian udah tahu tekniknya seperti apa, jangan lupa untuk kalian latihan. Gimana caranya latihannya? Itu kalian misalkan lagi keluar rumah, terus kalian lagi naik motor, naik mobil, terus kalian lihat ada banner-banner, coba kalian baca bannernya. Misalkan ada iklan penumbuh jenggot, coba kalian baca dengan intonasi yang berbeda. Iklan penumbuh jenggot, buat kamu yang pengen jenggotnya panjang, bisa langsung hubungi di 081 bla 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 bla. Terus kalian ganti lagi intonasinya. Oke, iklan pembesar ala pokoknya apapun iklannya yang ada di tiang listrik atau mungkin di jalanan, di banner apapun itu, kalian coba baca dengan intonasi yang berbeda dan dengan speed yang berbeda juga. Kalian coba latihannya, karena latihan itu bisa dilakukan di mana aja, termasuk di rumah, di luar, di kamar mandi, nonton film, denger lagu. Ya, pokoknya jangan lupa untuk latihan. Practice makes perfect. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling harus banget kalian siapkan ketika kalian mau naik ke atas panggung, kalian mau datang ke sebuah acara, dan kalian mengisi sebagai pro player mungkin, atau kalian sebagai pembicara di sana, seminar, presentasi untuk depan guru kalian, dan lain-lainnya. Kalian harus ikuti untuk tips yang terakhir, yaitu persiapan. Maksudnya persiapan apa? Persiapan datang lebih awal dan kalian siapkan apa yang mau kalian sampaikan saat itu. Misalkan eventnya adalah kalian sebuah MC di acara nikahan. Kalian datang di acaranya itu misalkan harusnya datang jam 11, kalian bisa datang 2 jam sebelumnya atau sejam sebelumnya, termasuk kalian siapkan juga apa aja yang mau disampaikan di sana. Contoh misalkan datang jam 10 nih. Acaranya jam 12, 2 jam lebih awal kalian datang ke sana, dan pas kalian ke sana kalian lihat dulu nih untuk tempatnya seperti apa, kalian kenali dulu venue-nya seperti apa. Setelah itu kalian sapa orang-orangnya biar kalian lebih kenal lagi. Kalau dulu gue zaman-zamannya MC itu, yang gue lakukan tuh biasanya pas GR, gue tuh sapa penontonnya dan gue cari mana nih orang yang bisa gue jokes atau gue roasting. Jadi gue pas di atas panggung itu gue akan bisa berdialog sama dia. Jadi ketika gue lagi pengen mengulur waktu, itu ada waktu buat gue untuk, karena gue udah kenal sebelumnya, itu akan lebih mencairkan diri gue sendiri dan juga bisa untuk jokes ke semua penonton. Nah itu ya, dari persiapan datang lebih awal, kalian siapin untuk baca cue card-nya, briefingnya seperti apa, dan ketika kalian nanti di atas panggung, jangan lupa balik lagi untuk berdoa, karena tidak akan lengkap, tidak akan lancar kalau kalian juga tidak berdoa dan tidak mempersiapkan semuanya dengan baik. Oke, itu dia 5 tips yang menurut gue ini benar-benar menurut Kornet banget. Buat kalian yang merasa ada tips yang kurang, atau mungkin kalian juga merasa kira-kira next episode-nya lebih baik memperdalam apa ya, lebih baik memperdalam mungkin dari segi persiapannya seperti apa, atau mungkin 30 detik kalau di radio ya, dalam 2 menit kita berbicara, itu ada 30 detik untuk awalan kita terlihat bagus. Dan gimana caranya untuk 30 detik bagus dan ke belakangnya lebih bagus lagi. Pokoknya kalian tulis komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share untuk video ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di episode yang ketiga minggu depan. See you, bye-bye, assalamualaikum. Berapa menit? Panjangan nih kayaknya ya? Enggak, sama kok. Oh iya.